Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua karya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih menuntun, menyertai kami, bahkan masih mempertahankan nafas kehidupan yang ada milik-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh sangat bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, dan saat ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu ini menjadi terang yang menerangi perjalanan kehidupan kami, sehingga kami semakin bertumbuh dan bertambah di dalam Engkau. Kami berdoa Roh Kudus yang menjadi pemilik firman ini kiranya mengartikan lebih dalam hidup kami. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan yang akan mendasari khotbah saya pada saat ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dari pasal yang ke-6, pasal Kejadian pasal 6 ini menggambarkan tentang situasi manusia pada saat itu. Bahkan pada ayat yang ke-6 Tuhan menyatakan bahwa Tuhan sangat menyesal telah menjadikan manusia di bumi ini. Apa yang mendasari Tuhan menyesal menjadikan manusia di bumi ini? Karena perbuatan, tingkah laku, cara hidup, gaya hidup dari manusia yang sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup melawan setiap perintah Tuhan. Mereka hidup tidak sesuai lagi yang Tuhan inginkan. Itulah kenapa Tuhan menyesal. Digambarkan dengan jelas hampir semua orang di dunia pada waktu itu, pada zamannya Nuh, mereka hidup di dalam keberdosaan. Mereka melakukan segala hal yang bertentangan di mata Tuhan. Tetapi yang luar biasa di ayat yang ke-8 kita menemukan bahwa ternyata Tuhan menaruh belas kasihan-Nya kepada Nuh. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Tuhan menaruh belas kasihan-Nya kepada Nuh? Kita dapat menemukan pada ayat selanjutnya. Secara khusus ayat ke-9 menyebutkan bahwa Nuh itu adalah orang yang benar. Bukan sekedar menjadi seorang yang benar, dia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh memberikan pembeda dalam hidupnya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nuh menaati setiap perintah firman Tuhan, meskipun seluruh orang di sekitarnya tidak menaati perintah firman Tuhan. Nuh begitu setia melayani Tuhan, meskipun orang-orang di zamannya tidak melayani Tuhan. Nuh tetap fokus kepada Tuhan, meskipun orang pada zamannya sudah fokus kepada dunia. Itulah yang membuat Nuh mendapatkan kasih karunia dari Allah. Ketika Tuhan menyesal menciptakan manusia di dunia ini, ketika Tuhan mengambil sebuah keputusan untuk menghukum seluruh manusia di dunia ini dengan air bah, mata Tuhan tertuju kepada seorang anak manusia, yaitu Nuh, yang merupakan satu-satunya manusia yang setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nuh dilepaskan dari hukuman yang Tuhan akan berikan kepada umat manusia. Nuh dibebaskan dari tuntutan hukuman yang harus diterima oleh seluruh umat manusia pada waktu itu. Kalau kita melihat selanjutnya, kita belajar dari hidup Nuh. Nuh begitu setia menaati perintah Tuhan. Bahkan kalau kita membaca selanjutnya, kita menemukan Nuh melaksanakan perintah Tuhan meskipun perintah Tuhan itu tidak masuk akal. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan memerintahkan untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu adalah sebuah perahu besar di tengah pulau. Dalam logika manusia tidak mungkin itu terjadi, apalagi pada zaman itu belum ada teknologi yang luar biasa yang dapat memindahkan bahtera ini menuju ke laut.
Jadi ketika dia mendapatkan perintah Tuhan yang sekiranya tidak masuk akal, Nuh tetap taat pada perintah Tuhan itu. Tuhan bilang begini kepada Nuh, bangunlah sebuah bahtera yang besar, sebuah proyek yang besar. Bahkan kalau saya katakan ini merupakan sebuah mega project yang besar yang harus dikerjakan oleh Nuh. Dan kalau kita melihat sebagai sebuah mega project yang besar, banyak sekali yang harus diperhatikan. Pertama, kita berbicara tentang kebutuhan keuangannya untuk membangun bahtera, pengumpulan bahan bakunya untuk membangun bahtera, menyewa orang untuk membangun bahtera, tenaga kerjanya. Artinya banyak sekali yang pada waktu itu menjadi tidak mungkin bagi Nuh. Tapi Bapak Ibu, kalau kita belajar membaca terus di pembacaan kita tadi di Kejadian pasal 6, Nuh tetap taat dan setia ketika Tuhan memberikan perintah kepadanya untuk membangun sebuah bahtera. Dia tidak pernah membantah Tuhan. Dia tidak pernah menolak Tuhan. Ini yang luar biasa dari Nuh. Dia tidak pernah mengatakan, Tuhan, saya tidak punya uang untuk membangun bahtera. Tuhan, saya tidak punya bahan baku untuk membangun bahtera. Tuhan, ini berat untuk melakukan pekerjaan ini. Tuhan, ini tidak mungkin saya bisa kerjakan. Nuh tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Nuh begitu taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nuh sangat percaya bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal jika Tuhan yang berkehendak. Jika Tuhan mau, itu pasti terjadi. Ada banyak dalam hidup kita berbantah-bantahan dengan Tuhan. Ketika Tuhan memperhadapkan kepada kita tentang sesuatu yang mustahil, kita berbantah-bantahan dengan Tuhan. Ketika Tuhan memperhadapkan kita kepada persoalan, kita mulai menggerutu kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, kita mulai meninggalkan Tuhan. Itu kenyataannya. Tetapi ketika Nuh diberikan kepercayaan oleh Tuhan, Nuh tidak pernah menghitung berapa yang harus dia keluarkan. Nuh tidak pernah menolak meskipun itu tidak masuk akal. Ketaatan itu adalah kata kuncinya. Ketaatan itu adalah kata kunci untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jika seandainya Nuh mengikuti kehidupan manusia pada zamannya, maka saya percaya Nuh tidak akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menyesal membentuk manusia di bumi ini. Tuhan memilih Nuh karena Nuh memiliki pembeda dalam hidupnya. Ada yang berbeda dalam hidup Nuh. Yang berbeda adalah Nuh tetap hidup benar meskipun orang-orang di sekitarnya tidak hidup benar. Nuh tetap taat dan setia kepada Tuhan meskipun orang di sekitarnya tidak taat dan setia kepada Tuhan. Nuh tetap fokus kepada Tuhan meskipun orang-orang yang ada di sekitarnya sudah tidak fokus lagi kepada Tuhan. Nuh tidak berani mempertanyakan dan berbantah-bantahan dengan Tuhan meskipun orang di sekitarnya pada waktu itu suka berbantah-bantahan dengan Tuhan. Malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa ketaatan itu adalah kunci menuju keselamatan. Dalam pembacaan kita tadi, konteksnya adalah ketaatan Nuh kepada Tuhan, baik sebelum dia mendapatkan perintah untuk membentuk bahtera, bahkan setelah dia mendapatkan perintah untuk membentuk bahtera. Nuh menyediakan dirinya menjadi sarana bagi Tuhan, alat bagi Tuhan untuk menyelamatkan, untuk mempertahankan kehidupan planet bumi ini. Oleh karena ketaatan, Nuh dibebaskan dan diselamatkan dari air bah karena ketaatan. Hari ini saya mau katakan kepada kita bahwa hidup yang kita hadapi banyak tantangan, banyak persoalan, banyak cobaan, banyak hal yang membuat kita seolah-olah bisa meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, engkau harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Harus tetap mengiyakan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan sekedar mengiyakan, bahkan menghidupkan setiap perintah Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi anak yang berkenan di mata Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman kita hari ini, ketaatan yang menyelamatkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi terang yang menerangi perjalanan kehidupan kami,
sehingga kami menjadi anak-anak yang setia dan taat di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap anggota jemaat di Taman Firdaus. Berkati Bapak, Ibu Gembala, Pak Andi dan Ibu Popi, anak mantu dan cucunya selalu dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Berkati setiap anggota jemaat kami, apapun keadaan dan situasi mereka oleh karena adanya pandemi sehingga kami tidak dapat bertatap muka secara langsung. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang susah dihiburkan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa menyertai mereka sepanjang 1 minggu ke depan. Bahkan kami semua taruhkan tubuh roh dan jiwa kami ke dalam genggaman tangan yang penuh kuasa dan perkasa, dan kami percaya Engkau menjadikan hari-hari kami sepanjang 1 minggu ke depan menjadi hari-hari yang penuh keberkatan bersama Tuhan. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.